Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Contextual presents Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is safe until everyone is. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat tahun baru dan selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua episode lupa gue berapa, tapi episode pertama kita di tahun 2022. Semoga teman-teman pendengar dan teman-teman podcaster yang ada di sini, kita ada berempat, udah refresh habis liburan tahun baru. Dan kali ini tentu saja ada gue, Raffi Alif, ada juga Ikhlas. Halo Kelas. Halo Raf, halo teman-teman. Selamat tahun baru. Asik. Channel YouTube baru. Hey, promosiin aja ya biar banyak. Ya, boleh nanti video edukasi selain dari YouTube kontekstual juga ya, nanti ada. Betul. Dari gue iseng-iseng lah bikin YouTube sendiri, boleh dicek aja Ikhlas Tawazun gitu kan. Keren loh kontennya. Udah gue tonton, mantap. Terus langsung dari Florence ada Farhan Abdul Majid. Halo Jid, jam berapa di sana? Halo. Jam masih pagi. Masih dingin. Terakhir kita rekaman kan masih dingin di sana tuh. Oh masih. Ini 3 derajat di luar. Lihat dia pakai turtleneck. Pakai Mas Sofwan lagi sering pakai turtleneck juga soalnya. Apa kabar Mas? Ada Mas Sofwan juga. Halo, baik. Oke. Ya itu karena Uniqlo lagi diskon yang turtleneck. Oke. Nah, biasanya nih kalau tahun baru kan orang bilang biasanya New Year New Me, tapi dalam politik internasional New Year same old story. Karena di Kazakhstan nih itu ada protes yang relatif besar yang berujung kepada, terakhir sih gue baca udah ada intervensi dari pasukan militer yang dipimpin oleh Rusia. Itu akan jadi topik kita pada episode kali ini. Cuman sebelum itu, buat kalian yang suka isu hubungan internasional dan sosial politik nih, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif di Spotify. By the way, Spotify sekarang udah bisa ngerating podcast. Nah, jadi kalau teman-teman suka sama podcast ini, apa yang kita omongin, kasih bintang 5. Dan kita juga ada media sosial di @contextualcom, di Instagram dan di Twitter, sama website di contextual.com yang kemarin kalau nggak salah udah naik ya berita dan analisis soal Kazakhstan ini. Jadi boleh dibaca-baca dulu. Jadi itu aja, dan kita akan mulai dengan sedikit background. Kelas, sebetulnya apa yang sedang kejadian di Kazakhstan dan apa perkembangan terakhirnya? Oke. Ya jadi tahun baru ya kalau kita di sini merayakan dengan ada petasan, ada berbagai hal yang kita lakukan gitu ya, meskipun sedikit direstriksi. Orang-orang di Kazakhstan, terutama di bagian baratnya itu kan merayakan tahun baru dengan harga gas baru gitu kan. Dan ini merupakan suatu yang sangat jarang terjadi di Kazakhstan gitu kan. Karena biasanya di situ bukan bensin sih, ditulis itu LPG, cuman bukan kayak LPG di Indonesia yang buat masak di rumah, tapi emang LPG di sana katanya juga dijadikan bahan bakar utama untuk mobil ya, liquid petroleum gas. Terus harganya itu naik pokoknya di keesokan paginya di tahun 2022 harga LPG naik dari 50 tenge, kalau di sana tuh mata uangnya, nggak tahu bahasa gimana, atau sekitar 0,20 sekian dolar gitu. Sebenarnya murah, tapi gara-gara kenaikan harga tersebut ya semua harga juga ikut naik gitu, terutama di wilayah barat dari Kazakhstan. Dan kenaikan harga tersebut terus terjadi sampai kemudian ada
120, sekitar segitulah harganya. Yang merupakan kenaikan lebih dari 100% gitu kan. Nah, ini kemudian mendorong protes, terutama di negara bagian yang di barat Kazakhstan itu, ya kemudian tidak dapat ditangani juga oleh pemerintah dalam waktu dekat, sehingga protesnya kemudian meluas gitu kan, meluas ke sampai ibu kotanya gitu, dan kota-kota besar. Buat teman-teman, ya ibu kota dari Kazakhstan itu sendiri Astana gitu. Kalau dulu gue mungkin belajar SD, tapi karena gue suka ngajar, suka ngapalin nama-nama ibu kota, tapi sekarang namanya jadi Nur Sultan karena diubah jadi nama presiden terakhirnya gitu sebelum yang sekarang. Dan demonstrasi yang terjadi di seantero Kazakhstan sekarang ya, bukan cuma di bagian barat dari Kazakhstan lagi sekarang, itu ya bukan lagi cuma sekedar soal LPG, tapi juga soal ketidakpuasan terhadap pemerintahan, korupsi, dan juga ya inkompetensi dari pemerintah secara luas gitu kan. Karena selama ini sejak keruntuhan Uni Soviet pada 1991, Kazakhstan itu ya dikuasai oleh satu orang, yaitu Nur Sultan Nazarbayev, yang dia baru turun tuh pada tahun 2019, dan setelah dia turun namanya dijadikan nama ibu kota gitu kan. Wah, keren banget. Ibu Satu kota ditiru baru di Indonesia kali ya? dari ditiru tuh ya. Nanti nama ibu kota baru apa tuh? Keren banget itu sarkasme atau waduh. jangan menguasai ngasih ide. Ya, jangan ngasih ide ya. Jangan ngasih ide. Mana lagi kunjungan kerja lagi sana ya. Iya betul. Nah, ini trivia menarik karena tanggal 2 sampai 5 Januari kemarin ada rombongan DPR RI yang sedang mengebut undang-undang ibu kota negara, itu studi banding ke sana, ke Kazakhstan. Lagi pandemi gitu, tapi jalan ke Kazakhstan, lumayan jalan-jalan. Jangan-jangan ada hubungannya dengan membawa ketidakberuntungan ini. Iya. Bagi-bagi ketidakberuntungan. Jangan jadi benchmark gitu kan. Ya. Dan intinya dari protes yang meluas tersebut, akhirnya protesnya meskipun update-nya agak lama ya, karena Kazakhstan ya tidak sedemokratis seperti banyak negara di belahan dunia lainnya. Tapi protes yang kemudian semakin terus berlangsung dan juga semakin intens tersebut ya kemudian semakin ada di luar dari kontrol pemerintah Kazakhstan itu sendiri. Sehingga bahkan satu kabinet dari pemerintah Kazakhstan itu mengundurkan diri gitu atau dicabut. Dan aparat keamanan dari Kazakhstan sendiri juga tidak bisa menangani protes yang semakin meluas ini karena ya juga mungkin tidak siap untuk protes dalam skala ini dalam sejarah Kazakhstan, dan kebanyakan negara ex-Uni Soviet lainnya yang biasanya kan relatif damai gitu ya, agak-agak otoriter tapi pada kalem-kalem aja. Tapi ya kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ada banyak negara ex-Soviet yang kemudian terguncang seperti Ukraina, Belarus, dan sekarang yang paling baru ada Kazakhstan. Dan menghadapi perkembangan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintahannya sendiri, sekarang pemerintahan Kazakhstan justru memanggil bala bantuan dari Rusia gitu kan, atau ya dulu sebagai negara ex-Soviet juga, sehingga yang kita lihat ya mungkin masih ada dalam sphere of influence dari Uni Soviet. Dan kemudian yang ada justru perkembangannya semakin brutal gitu kan, ketika ada terlibat aparat asing dalam penstabilan keamanan nasional, dan kemudian juga bahkan katanya diberikan instruksi untuk ya nembak aja tuh demonstran gitu kan, gak usah pakai peringatan, gak usah pakai apa, sehingga udah jatuh puluhan korban, kemarin terakhir 26 gitu atau 27, dan masih akan meningkat lagi karena kerusuhannya juga masih berlanjut hingga hari ini. Demonstran tuh bahkan dilabeli sebagai band of terrorist. Ya, radikal ya. Iya. Radikal intoleran. Ini jangan-jangan hasil dari studi banding juga itu. Banyak yang bisa dipelajari dari Indonesia ya memang. Banyak ya, tukar-tukar wawasan gitu. Tukar wawasan. Jadi jangan kaget nanti kalau ibu kota barunya namanya nama presiden terakhir. Ganjar Pranowo, bukan ya? Bukan ya? Oke. Kalau lu gimana Jin? Lihat aja. Iya, sebenarnya ini gejala-gejala yang sekarang sedang berada di Eropa Timur dan di
ya negara-negara ex-Soviet begitu ya. Mungkin kalau dulu tahun 2010-an itu ada Arab Spring gitu ya. Mungkin sekarang ini ex-Soviet Spring begitu. Karena apa namanya ya ini udah menjelang musim semi juga. Terus apa namanya di sini kan lagi apa namanya di wilayah ex-Soviet ini memang dia tadi udah disebut sama Ikhlas juga, rezimnya itu ya bisa dibilang semi otoriter yang biasanya stabil-stabil aja, karena stabil-stabil aja bukan karena nggak ada masalah sebenarnya, cuman ya karena ya semi otoriter gimana lah gitu ya, mau bilang masalah juga nggak enak gitu kan. Terus apa namanya ya itu jadi gejala yang muncul di sekitaran Rusia saat ini. Tapi itu juga bisa kita lihat ya sebenarnya mungkin juga ini berkaitan dengan meningkatnya aktivitasnya Rusia begitu ya, kan kemarin kan sempat agak sedikit mengancam gitu di sekitar Eropa Timur, sehingga kalau misalkan ini ada kerusuhan begini bisa dimanfaatkan baik oleh Rusia maupun dari negara-negara Barat untuk apa namanya ya seperti biasa lah mantra democratic reformnya di sini ya. Dan ya memang bisa dilihat kan tadi apa namanya seperti udah dijelasin juga sama Ikhlas, ketika Nur Sultan ini kan dia berkuasa dari Soviet runtuh, terus Kazakhstan jadi negara sendiri, dia presiden sampai baru mundur 2019 kemarin, dan yang menggantikannya pun ya bisa dibilang tangan kanannya dia juga, karena dulu pernah jadi Perdana Menteri ketika Nur Sultan ini jadi presiden gitu ya. Dan makanya ketika ada ketidakpuasan ya wajar-wajar aja, karena dari 2019 pun memang ya meskipun presidennya ganti, cuman ya orangnya orang lama lah begitu ya, nggak benar terjadi perubahan. Dan apa namanya terkait dengan harga minyak, nah ini juga cukup problematik ya, karena sebenarnya Kazakhstan itu kan salah satu punya oil reserve terbesar khususnya di kawasan Asia Tengah gitu ya. Dan dari zaman kapan tahu gitu yang namanya punya oil reserve banyak itu ya rawan konflik, karena pasti diincar oleh negara-negara yang punya kepentingan besar, apalagi dia kan berdampingan langsung sama Rusia, dan sekarang ada Cina juga yang ikut membesar gitu ya, dan tentunya Amerika dan teman-temannya nggak mau kalah begitu. Ya itu salah satu ya, makanya sering dibilang kan ada resource curse ya, punya sumber daya minyak yang banyak tapi malah jadi curse, jadi kutukan gitu ya, karena ya mau nggak mau dia bakal jadi terlibat dalam konflik kepentingan sama negara-negara besar yang punya power lebih kuat, yang punya ekonomi yang lebih kuat. Oke. Mas Sofwan, kalau tadi Majid udah bilang juga ini kan Kazakhstan punya sumber daya minyak yang sangat banyak, melimpah, tapi posisi dia secara geografis kan sandwich gitu ya antara Rusia, China, dan negara-negara besar lain. Dan setahu saya juga Amerika tuh punya Exxon Mobil sama Chevron di, lupa nama kotanya apaan, di salah satu penghasil minyak terbesar kota di Kazakhstan gitu ya. Nah, Mas Sofwan lihat landscape geopolitik Asia Tengah dan khususnya Kazakhstan tuh gimana Mas? Kalau ngelihat posisi geografisnya kan sandwich gitu ya, pasti banyak kejadian apa-apa gitu kan di situ. Jadi Kazakhstan ini memang wilayah yang istimewa ya, karena seperti tadi dibilang sama Raffi, ini terletak di antara Rusia dan Cina, dan di situ ada kepentingan Amerika Serikat yang sangat besar. Jadi ya ini kalau kita bicara tentang geopolitik, ini kawasan ini sering disebut sebagai wilayah terjadinya the new great game ya, game baru yang akan menentukan ya wajah politik internasional gitu ya. Dan agaknya ya karena nilai penting itulah apapun yang akan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan besar ini akan berdampak. Makanya kemudian intervensi Rusia ini pasti bukan cuma nanti urusannya dengan Kazakhstan. Di situ ya dia berbatasan langsung dengan Tiongkok ya, di bawahnya ada negara-negara lain ya seperti Iran, Afghanistan dan macam-macam yang ya tentu kemudian ada investasi Amerika Serikat di Kazakhstan barat ya, ada Chevron, lalu ada Exxon juga di situ.
Jadi ini kawasan yang memang sangat strategis ya. Kazakhstan itu negara yang nggak punya akses ke pantai. Jadi dia landlocked kayak Laos gitu kalau di Asia Tenggara, tapi besar. Jadi dia landlocked country yang besar sekali, bahkan lebih besar dari Eropa Barat ya, seluruh Eropa Barat. Jadi wilayahnya besar sekali. Cuma memang populasinya nggak banyak banget gitu ya 19 juta gitu. Ini karena posisi geopolitik yang penting ini kan, kita kalau belajar geopolitik dulu kita selalu kalau kita belajar geopolitik kan yang kita ingat adalah teori Eurasian Heartland ya. Heartland-nya Eurasia ya, bahwa ancaman bagi Eropa itu selalu datang dari stepa yang luas di Asia Tengah, di Eurasia ini, itu karena dulu Roma jatuh oleh bangsa Han ya di situ, lalu dulu ada orang-orang Mongol dan seterusnya. Ya, maka siapa yang menguasai heartland ini akan menguasai dunia. Itu kan ada geopolitik yang klasik gitu ya. Dan karena dia kemudian membatasi juga siapa yang nanti yang menentukan penguasa heartland tadi. Makanya Rusia dalam konteks ini ya mati-matian memastikan bahwa Kazakhstan itu berada di dalam garis yang selaras dengan Kremlin. Ketika Soviet akhirnya runtuh, ya yang dilakukan kemudian ya udah suka-suka deh gitu siapa yang mimpin kan. Yang mimpin kemudian adalah orang yang punya hubungan kuat juga dulu dengan Soviet dan masih punya hubungan kuat dengan Rusia juga kan. Jadi si Nur Sultan ini dulu adalah pejabat Partai Komunis Rusia, Partai Komunis Soviet ya, Partai Komunis ya. Karena Soviet itu ya ditopang oleh partai ini yang dulu memimpin Partai Komunis di Kazakhstan waktu Kazakhstan itu masih menjadi bagian dari Soviet gitu ya. Yang kemudian ketika Soviet runtuh ya akhirnya kemudian Nur Sultan Nazarbayev ini namanya, ini kemudian menjadi pemimpinnya. Dan Rusia yang melihat Kazakhstan sebagai semacam buffer penting gitu, karena dia itu semacam memastikan supaya Rusia itu nggak terdampak oleh pengaruh dari yang lain-lain kan, terutama dari Eropa Barat, karena Asia Tengah ini kan ya tadi heartland yang menentukan siapa yang menguasai di situ akan menguasai dunia gitu kan. Kalau ada game geopolitik lama, maka dia harus memastikan dia align dengan Kremlin kalau Rusia mau bertahan dari ancaman Eropa. Sebaliknya Eropa juga berkepentingan dengan negara-negara yang di sekitar Asia Tengah ini, karena ya ancaman dari Eurasia ini, dari Rusia ini, ya datangnya dari situ gitu. Makanya ini ya memang menjadi tempat yang menjadi arena great game. Karena itu Kazakhstan tahu posisi ini. Dia tahu bahwa Rusia butuh dia, jadi dia memainkan peran untuk yang menjadi sebuah rezim yang align dengan Rusia. Jadi Nur Sultan ini memainkan posisi ini dengan dengan mendapatkan jaminan keamanan gitu ya, nggak diganggu dan macam-macam gitu, supaya kemudian dia bisa menguasai wilayah Kazakhstan dengan stabil. Jadi saya jadi strongman tapi protect me lah, kira-kira gitu. Ya let me control Kazakhstan for you gitu kan. Tawarannya ke Kremlin lah kan, kira-kira begitu. Sebaliknya ke negara-negara Barat ya dia juga melakukan diversifikasi supaya dia nggak didikte sepenuhnya sama Moskow. Dia kemudian memanfaatkan kekayaan alamnya yang luar biasa itu untuk mengundang Amerika Serikat. Jadi dia counterweight pengaruh Rusia. Jadi dia jual ke Rusia,
dukung saya supaya saya bisa berkuasa di sini, karena mau tidak mau kan Rusia sangat dekat di situ kekuatan militernya. Ya kalau mau intervensi, Rusia bisa aja langsung intervensi kan, dia harus mengamankan dukungan Rusia. Tapi di sisi lain dia nggak mau didikte sama Rusia, jadi dia kemudian melakukan counterweight dengan atau kalau bahasa HI-nya hedging gitu ya, dengan kemudian memberikan investasi yang besar juga kepada negara-negara barat termasuk Amerika Serikat ya di wilayah Kazakhstan bagian barat. Makanya Amerika Serikat nggak terlalu rewel tuh. Iya, Beda sama Belarusia sama negara-negara Eropa Timur lain yang Amerika Serikat nggak dikasih banyak investasi. Amerika Serikat rewel biasanya sama rezim otoritarian. Kazakhstan ini juga otoritarian, tapi Amerika Serikat kan diem-diem aja tuh, ya kan? Maksudnya kayaknya nggak banyak ribut gitu sebelum-sebelumnya. Kenapa ya? Karena dia banyak kontraknya juga di situ gitu. Dapat jatah preman. Lumayan lah gitu. Lah diem aja lah dulu gitu kan, ada proyek Chevron, Exxon situ gitu. Jadi nah masalahnya adalah dinamika ini berkemungkinan merusak keseimbangan itu. Ya kan? Karena selama ini semua orang tahu bahwa rezimnya di Kazakhstan ini align dengan Rusia gitu, dan ya nggak masalah dengan itu, memang that's the way it is gitu kan untuk menjaga stabilitasnya. Tapi ceritanya lain kalau Rusia masuk langsung ke kawasan ini. Kalau tentara Rusia masuk langsung ke kawasan ini, ya artinya jangkauan militernya akan bersentuhan langsung dengan negara-negara lain kan. Dia berbatasan dengan Xinjiang loh. Dia berbatasan dengan wilayah yang yang dipandang sebagai pusat ancaman keamanan internal di Tiongkok loh gitu. Di Kazakhstan Barat ada kepentingan Amerika Serikat loh gitu. Apakah Amerika Serikat akan diam saja membiarkan kehadiran Rusia yang lebih besar di wilayah yang sangat vital bagi sumber energi? Nah ini yang kita akan lihat gitu ya. Jadi reaksinya seperti apa. Di sisi lain Rusia juga sangat cepat responnya, karena ya tadi seperti dibilang, ini kalau dalam kacamata Rusia yang agak paranoid gitu ya, setelah Ukraina kemudian Belarusia, kok tiba-tiba ada di Kazakhstan, ini pasti ada yang main-main nih gitu. Ini colored revolution lagi nih gitu. Ini revolusi berwarna lagi nih gitu kan. Dulu kan revolusi apa gitu kan, yang membuatnya mungkin bereaksi juga dengan sangat cepat ya. Kayaknya baru beberapa hari yang lalu baru ngancem doang gitu ya. Ini hari ini udah turun, udah benar-benar dilakukan gitu. Padahal kalau kita lihat di kasus Ukraina saja, pembangunan tensinya itu lama gitu. Tarik ulur kepentingannya cepat. Nah, ini terutama mungkin karena pemerintah Kazakhstan sendiri yang meminta dan darurat, mereka memframe-nya sebagai sesuatu yang darurat gitu ya. Tapi ada banyak kemungkinan ini, dan ceritanya tidak akan hanya soal Kazakhstan saja. Ini akan punya konsekuensi ke kawasan yang lebih luas dan bahkan mungkin ke politik internasional, ke sistem internasional. Ya, kalau menurut gue keterlibatan Amerika Serikat gitu kan dan aktor eksternal lainnya gitu ya selain Rusia itu juga menjadi penting dalam beberapa dinamika kebelakangan ini di negara-negara ex-Soviet gitu kan. Kalau menurut gue kayak di Ukraina gitu kan Ukraina dulu juga tahun 2014 ya ada protesnya sendiri, bukan cuma sekedar karena masalah dalam negeri kan, tapi itu karena presiden waktu itu dia menyetop diskusi untuk masuk ke Uni Eropa gitu kan, dan itu makanya dulu protesnya namanya Euromaidan gitu. Dan akhirnya kayak tadi sempat disinggung juga di Ukraina dan juga Belarus ya, akhirnya lebih kenceng gitu Barat ngomongnya kan, dan itu to some extent misalnya kayak dalam kasus Ukraine yang sekarang juga kemudian diajak buat join NATO, itu menjadi penting gitu kan. Dan pergantian rezim di nasional juga menurut gue itu
bisa kita perhatiin kalau yang presiden di Ukraina kan karena demonstrasi yang nggak kalah besar juga ya di Kazakhstan, akhirnya justru presidennya itu mundur ya, dan dia kabur lewat naik helikopter apa kalau nggak salah gitu ke tempat yang aman gitu, dan akhirnya bisa terpilih presiden yang baru sekarang. Tapi kan dinamika itu nggak berlaku dengan sama gitu, kayak di Belarus masih tetap sama, dan juga di Kazakhstan kita lihat pemerintahannya masih bertahan gitu. Dan mungkin dinamika itu yang akan lebih menentukan kira-kira ujungnya dari protes ini tuh kemana sih? Apakah nanti emang bakal bisa membawa perubahan dari rezim paling enggak di negara sendiri kayak di Ukraina, atau juga enggak gitu, justru pemerintahnya yang bebal dan dia bisa terus bertahan. Bahkan kalau yang Kazakhstan ini dia nggak malu-malu kan untuk minta bantuan dari Rusia ketika ya dia tahu emang posisinya itu sekarang lagi lemah gitu. Kalau protesnya terus berlanjut, kayaknya nggak akan bisa bertahan. Dan selain itu, gue juga ngeliatnya protes agak gimana ya? Maksudnya kan nggak ada satu unified demands gitu kan. Pengennya apa sih gitu kan? Kan kita kalau demonstrasi, apalagi di Indonesia, kenal kayak gitu lah. Sebagai mahasiswa demonstrasi tuntutannya ini gitu. Betul. Nah, dan juga nggak yang jadi nggak satu elemen aja gitu loh. Sebenarnya tujuan dari protes ini yang meluas ini dan yang udah violent sehingga kemudian ada banyak korban jatuh, ujungnya tuh pengen kayak gimana gitu loh. Jadi itu yang kurang jelas. Kecuali paling hasil akhirnya adalah pergantian rezim gitu, atau turunnya dari pemerintahan yang sekarang, which is unlikely karena sejauh yang gue lihat sekarang ya, karena ya akhirnya pemerintahannya minta bantuan dari Rusia. Sementara itu untuk bisa dapat dorongan buat jadi lebih demokratis misalnya atau lebih apa, itu kan butuh mungkin ya di satu sisi dorongan dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutu di baratnya juga. Jadi maksudnya dinamika dari protes dan yang ada di Kazakhstan ini menurut gue ya kurang promising dalam waktu dekat gitu, kalau kemudian tidak dapat membawakan hasil yang jelas. Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Iya, mungkin ini karena lebih reaksioner aja, karena ya harga minyak naik, harga bahan pokok naik, jadi orang-orang protes. Tapi ya protesnya cukup agak rusuh juga kalau dilihat. Tapi ya mereka memang bukan ya tadi yang seperti Ikhlas bilang, nggak terlalu tersistematis seperti demonstrasi di Indonesia misalnya yang punya tuntutan yang seperti apa, yang sampai misalnya reformasi gitu ya, reformasi jadi demokratis. Ya mereka enggak, mungkin juga karena belum ada momen yang buat mereka dapat dukungan dari negara-negara barat yang kuat, sehingga bisa menuntut adanya demokratisasi yang lebih luas di sana ya. Karena kan demokrasinya ya sekarang demokrasinya tempelan aja gitu kan, ada parlemen ada gitu, ada pemilu ada. Tapi ya, dia yang berkuasa ya dia lagi. Tapi memang demonstrasi itu kan bukan mengajukan proposal gitu ya. Iya, nggak selalu sih. Tematis latar belakang, kemudian metode dan macam-macam. Ya seringkali itu jadinya proposal sidang skripsi mas. Ya kan karena sebenarnya kondisi strukturalnya kan pasti ada gitu ya, inequality yang tinggi sekali. Kan kalau kita main ke Kazakhstan, main virtual lah gitu ya. Karena belum diundang sama Bung Jubir Fajrul ke sana. Ya bisa ngajarin reformasi di sana, Mas. Waduh. Nah itu ngomong-ngomong kasihan tuh ya, Mas Fajrul tuh kan. Pindah mungkin ke Kazakhstan supaya menyepi malah jadi rame. Ya anyway, jadi ya revolusi itu bukan sesuatu yang direncanakan. Namanya revolusi dia non-linear disruption gitu kan biasanya. Jadi biasanya ya ada faktor struktural yang dirasakan lama gitu, ya ketidakdemokratisan, kemudian inequality dan macam-macam itu kan lama gitu. Cuma belum meledak gitu. Lalu ada trigger biasanya. Nah triggernya adalah
harga yang naik ini gitu kan, yang kemudian meledak. Cuma gue setuju dengan catatan teman-teman tadi bahwa rasanya sekarang prospeknya agak mengkhawatirkan ya, tidak terlalu menjanjikan gitu seperti dulu, karena biasanya aksi-aksi semacam ini yang sukses adalah aksi yang kemudian memanfaatkan celah di dalam sistem internasional. Dia itu allowed by the system ya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya biasanya pas penataan ulang tata kelola internasional atau habis ada kejadian besar seperti krisis-krisis besar gitu kan. Jadi momen untuk menata perimbangan baru itu lebih terbuka gitu. Sementara ini nggak dalam situasi semacam itu dan stake-nya Rusia terlalu besar. Kalau liberalisasi di Kazakhstan terjadi, kemudian ada demokrasi, kemudian pemilihannya 5 tahun sekali presidennya ganti, ya Rusia nggak merasa aman gitu. Lebih aman dia naruh orang kuat yang bisa menjamin bahwa Kazakhstan nggak akan gangguin Rusia, bahwa Kazakhstan akan align dengan Kremlin. Udah yang penting pegang satu orang itu aja gitu daripada megang banyak orang gitu kan. Nanti kalau demokrasi di Kazakhstan ya dia harus lihat yang kuat siapa gitu kan, dia harus invest ke sana berapa, invest ke sana berapa gitu kan. Nanti lebih repot gitu. Jadi Rusia tidak ada insentif bagi Rusia untuk kemudian membiarkan liberalisasi politik di Kazakhstan ya, apalagi kalau liberalisasi politik di Kazakhstan ya yang sangat dekat dengan Rusia. Lebih jauh lagi nanti kalau orang menuntut hal yang sama di Rusia gimana gitu kan. Jadi harus di stop sebelum merembet ya kan. Jadi stake-nya Rusia itu besar sekali ya. Pertama soal ya dia nggak mau Kazakhstan lebih sulit dikendalikan karena itu wilayah penting buat dia. Kedua ya kalau ada liberalisasi di situ bisa menular gitu ke Rusia, bahaya gitu kan. Di sisi lain yang ketiga kemudian faktor Amerika Serikat nggak ada insentif untuk membela demokrasi di situ gitu, karena dia dapat konsesinya juga dari rezim yang berkuasa kan, dan dia tidak terdampak langsung oleh apa yang kemudian ada di situ, berbeda dengan Ukraina gitu ya yang berbatasan langsung dengan negara-negara sekutunya di NATO. Jadi ada insentif yang berbeda bagi Amerika Serikat. Paling Amerika Serikat akan meminta konsesi jaminan bahwa kepentingannya diamankan gitu sambil paying lip service to democracy and freedom gitu ya. Tapi yang diamankan tentu kontrak-kontrak yang tambang-tambang itu dulu gitu ya. Ya meskipun kita belum tahu juga ini dengan Amerika Serikat sekarang sedang memperingati setahun penyerbuan Capitol, ya kan? Yep. Semangat mempertahankan demokrasi kan sedang tinggi. Jadi ya mungkin ada impuls untuk siapa tahu beneran memperjuangkan demokrasi. Ya makanya masih banyak potensi outcome ya. Cuma memang sepertinya agak sulit gitu, agak pesimis ya seperti teman-teman yang lain. Ya soalnya kalau dilihat juga dari kondisi internasional lagi kurang mendukung juga untuk demokratisasi ya, karena di Barat sendiri kan sekarang demokrasinya juga sedang mengalami regresi gitu ya, disebut democratic regression. Sementara kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya misalnya Indonesia ketika demokratisasi tahun 98 itu kan presiden demokratik wave yang tiga lagi inersia demokrasi gitu ya. Iya. Demokratisasi. Sekarang inersianya ke arah sebaliknya gitu. Iya, malah negara demokrasi pun sekarang sedang terancam gitu ya, kayak tadi yang di Amerika ada riot setahun yang lalu, di Eropa Barat juga sekarang kan sedang dibilang demokrasi sedang mengalami regresi. Jadi
mereka intention dari negara-negara yang dibilang penjaga demokrasi pun lagi kurang kuat untuk mendemokratisasi negara di luar mereka, kan dalam mereka sendiri lagi masalah. Demokrasinya kurang berjuang itu, demokrasi perjuangan itu kurang. Iya. tapi kalau udah ada intervensi militer gitu ya, bukannya the stakes juga high buat Amerika atau negara barat di area itu ya? Maksudnya makanya kita demokratisasinya berdasarkan karena ada kepentingan itu geopolitik. Betul. Jadi kemungkinan lain ya tadi tergantung skalanya tadi. Rusia ngapain tuh di situ gitu? Sejauh apa di situ? Oke. Kalau kemudian dipandang mengganggu kepentingan Amerika Serikat ya mungkin gitu. Cuma masalahnya nggak ada kelompok oposisi terorganisir yang lama yang bisa dipersenjatai gitu di Kazakhstan gitu. Nggak kayak di negara-negara lain yang kemudian Amerika Serikat kan kayak kalau dulu di Afghanistan kemudian bisa mendukung mujahidin gitu karena ada oposisinya kan. Tapi kalau di Kazakhstan kan nggak ada gitu. Ada kecil kelompok-kelompok yang kalau versi pemerintah Kazakhstan ya dituding sebagai teroris tadi kan, kebanyakan berafiliasi dengan Hizbut Tahrir ya. Dulu kapan itu banyak ditangkapin dan beberapa kelompok-kelompok Islamis juga gitu. Tapi ya kayaknya susah kan Amerika Serikat main sekarang ini bukan Cold War yang Amerika Serikat main dengan mendukung mujahidin gitu kan. Dengan pengalaman yang setelah itu kayaknya ya Amerika Serikat kalaupun Amerika Serikat dia mau main dengan apa gitu. Selain nggak ada kelompok politik oposisi yang kuat juga masyarakat sipilnya juga nggak kuat ya. Karena kalau kita lihat misalkan di Indonesia dulu ketika ada gelombang demokratisasi itu kan presidennya adalah kita punya kelompok masyarakat sipil yang cukup kuat begitu ya, yang sehingga mereka bisa bikin koalisi yang nggak cuma oposisi secara politik tapi juga dari istilahnya dari bottom up lah gitu ya, nggak cuma karena kontestasi politik ya. Kalau misalkan kita lihat di demokratisasi karena ada kelompok oposisinya itu lebih rentan karena misalnya tadi di Afghanistan ya akhirnya rentan gitu karena ujung-ujungnya sama-sama kepentingan politik. Sementara kalau misalkan di Indonesia ya pengalaman kita dulu ada kelompok masyarakat sipilnya begitu. Oke. Menarik. Yang gue baca-baca dari beberapa media gitu ya. Ini unrest di Kazakhstan ini ada dua sisi mata uang, khususnya dari perspektifnya Vladimir Putin gitu ya. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan strongman yang dekat dengan Rusia kayak di Ukraina, di Belarus, sekarang di Kazakhstan itu udah kasarnya bisa digoyang lah gitu, bisa digoyang, artinya nggak mustahil untuk dijatuhkan. Bahkan di Ukraina jatuh dan Ukraina semakin dekat ke Eropa kan gitu. Tapi di Belarus kayaknya masih aman nih si Lukashenko. Nah di Kazakhstan ini kita nggak tahu kayak gimana. Tapi di sisi lain ini kan jadi seperti opportunity gitu ya buat Vladimir Putin untuk kembali mengexercise sphere of influence-nya di negara-negara Asia Tengah dan tetangga-tetangganya ini, negara-negara pasca Soviet ini. Kelas, kalau lu jadi Vladimir Putin gitu ya, Vladimir ikhlas naik kuda gitu, telanjang dada naik kuda botak gitu. Kalau lu kayak gitu Kelas. Lu Vladimir ikhlas Ulyanov Lenin ya. Ulyanov. Bayangin aja coba. Waduh. Ya, kalau lu jadi dia gitu, lu ngeliat unrest di Kazakhstan nih, apakah kesempatan atau justru pertanda buruk? Kalau gue ngelihatnya, gimana ya? Kalau jadi Vladimir Putin, sebenarnya kalau misalnya gue jadi Vladimir Putin ya, tapi kan itu akan ada pandangan gue pribadi gitu. Betul. Terutama dengan Rusia yang udah dalam beberapa tahun ini, kayaknya sih gue ngerasa sedikit banyak kayaknya udah too much on my plate gitu loh. Kayak udah ada Belarus, terus habis itu Ukraina juga. Gue ambil Crimea, terus sekarang gue ngajak ribut lagi gitu kan. Eropa juga ada NATO, terus habis itu urusan energi, gas, dan lain sebagainya. Cuman yang gue nggak tahu kalau misalnya apakah jadi Putin ya sebenarnya nggak pernah ada terlalu banyak peristiwa gitu. Yang ada adalah kesempatan. Jadi di sisi lain gue juga ngelihat ya kejadian di Kazakhstan ini untuk bisa jadi untuk reassert legitimacy gitu kan. Karena
ya di negara-negara ex-Soviet bukan cuma Rusia doang yang bermain, ada kita lihat tadi berbatasan dengan Cina juga, ada pengaruh Amerika Serikat juga. Bahkan tuh some extent gue baca juga ada permainan Turki sama Pakistan juga gitu. Kalau dalam perpolitikan Asia Tengah gitu ya. Dan ini bisa jadi ya waktunya untuk reassert legitimacy. Toh nggak banyak-banyak banget yang di deploy aparatnya cuman berapa ribu dibandingkan 2.500 kalau nggak salah. 1.500 kan dibandingkan yang di Ukraina sampai 100.000 yang di perbatasan gitu kan. Jadi ya it's always worth a shot sih menurut gue. Tapi sebenarnya Putin ini harusnya bisa manfaatin karena Amerika dan Eropa itu kan lagi shiftingnya ke Indo-Pasifik. Iya. Dan yang dilihat ancaman utamanya sekarang Cina, udah bukan Rusia lagi. Jadi dia bisa menyibak api dalam sekam karena fokusnya negara-negara Barat itu sekarang ke Cina, Rusia ya dianggap udah nggak terlalu ini, makanya beberapa analis waktu itu kan bilang udah ngingetin gitu ya, hati-hati gitu ya, jangan terlalu ini ke Cina karena Rusia itu masih kuat loh. Ya meskipun diem-diem aja kan, ya Putin kan diem-diem tapi bukannya kemarin Biden tuh sempat teleponan ya sama Putin? Sempat sama semuanya juga. Oh sama semuanya, yang kayak saling ancam gitu, jangan macem-macem loh gitu-gitu. Iya itu. Iya makanya karena ya mungkin itu karena dia mau fokus ke Asia gitu ya, Asia Pasifik. Membangun hubungan yang baik gitu sama Rusia. Terus juga kalau dulu zaman Soviet kan ada salah satu strategi mengendalikan Soviet kan rapprochement dengan Cina ya, dengan pingpong diplomasi itu. Rapprochement. Jadi dipecah tuh blok timur dengan yang satu dibaik-baikin gitu. Buat menjinakkan Cina, baik-baikin Putin. Agak susah kayaknya sih. Ya tapi sebenarnya kalau dibilang Raffi tadi kesempatan untuk reassert enggak juga sih ya, Fi. Enggak. Kalau harus assert dengan tentara itu memunculkan cost gitu loh. Maksudnya sebelumnya tanpa tentara sudah align kok gitu. Sekarang terpaksa harus pakai tentara, harus intervensi langsung, itu kan sebenarnya bad situation gitu ya untuk Rusia gitu. Jadi ini lebih ke manajemen krisis saja. Jadi kalau jadi Putin sih nggak happy juga ya. Bukan plan awalnya gitu ya. Gitu. Tapi yang kayaknya penting digaris bawahi memang tadi ya, ini sesuatu yang akan punya konsekuensi tidak kecil, tidak hanya ke Kazakhstan, walaupun prediksi kita sih kemungkinan besarnya akan kembali ke status quo gitu. Tapi status quo-nya fragile, status quo yang harus ditopang dengan backing yang lebih kuat gitu ya dari Rusia, yang itu akan menimbulkan situasi tidak nyaman sih di Kazakhstan sendiri maupun di wilayah yang lebih luas ya. Amerika Serikat akan lebih khawatir dan mungkin menyiapkan juga ke depan seperti apa. Cina juga pasti jaga-jaga. Kemudian ya kelompok-kelompok oposisi yang kalau sekarang masih belum terorganisir, tapi kematian puluhan orang itu kan pasti memunculkan sesuatu gitu. Nanti akan ada sangat mungkin misalnya kemudian ada sesuatu yang lebih terorganisir dalam jangka yang lebih panjang dan seterusnya. Jadi ini satu episode baru dan kita belum tahu episodenya akan sampai berapa episode gitu. Yang kita harapkan adalah ya semoga hasilnya terbaik untuk rakyat Kazakhstan dan untuk kita semua ya, korban semoga bisa diminimalisir gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Majid, Jid, gimana? What's next for Kazakhstan? Selanjutnya ya kalau seperti yang dibilang Mas Sofon, karena kemungkinan terbesar adalah bertahan pada status quo, adalah ya bagaimana mereka bisa kembali membujuk Rusia biar nggak terlalu kalau mau ikut campur ya jangan terlalu kelihatan gitu ya, biar Amerika ntar nggak terlalu reaktif. Sementara juga tetap bye-byein Amerika biar mereka tetap stabil lah rezimnya. Karena rezimnya stabil kan jadi ya masyarakatnya nggak terlalu banyak
nggak terlalu banyak protes. Ya mungkin dengan cara misalkan harga minyak diturunkan gitu ya, jadi iklan kampanye lagi gitu kan. Tuh. Naikin dulu terus turunin lagi gitu kan bisa. Atau ya misalkan bisa juga dengan apa namanya, mereka kasih subsidi yang lain. Ya kemungkinan sih begitu, karena inginnya bertahan pada status quo, karena ya itu yang paling menguntungkan. Kalau mereka mau berubah masih belum jelas kan siapa yang bakal gantiin. Karena tadi dibilang nggak ada oposisi yang kuat, nggak ada masyarakat sipil yang kuat, jadi ya begitu. Oke. Kelas, berarti demokrasi masih jauh dari Kazakhstan? Masih jauh kayaknya. Kalau demokrasi ibarat pesanan Shopee, kayaknya belum diangkut sama kurir. Jadi kurirnya lagi healing dulu. Kurirnya lagi entah kemana. Dan cuma udah ditunggu-tunggu banget nih. Dinamika yang terjadi udah banyak. Maksudnya termasuk juga banyak nyawa kemudian yang ditelan dalam protes ini, tapi tampaknya dengan kondisi politik nasional juga kondisi internasionalnya yang tampaknya tidak mendukung untuk ada transisi serius atau perubahan yang lasting dari perpolitikan di Kazakhstan, kayaknya ini tidak akan membawa kepada suatu perubahan permanen gitu kan di perpolitikan Kazakhstan. Yep. Tapi yang pasti akan jadi pelajaran yang penting juga buat negara-negara lain di Asia Tengah, entah dalam arti negatif ataupun positif gitu ya, bahwa ya emang nggak sesuatu itu bisa tetap aman-aman aja, karena ya sesuatu yang berdinamika tinggi seperti protes ini bisa muncul kapan saja. Ya mungkin akan ada konsesi sih ya, akan ada kompromi-kompromi gitu. Jadi status quo-nya juga maksudnya rezimnya masih akan berkuasa mungkin, tapi mungkin atas izin Rusia gitu akan ada konsesi-konsesi yang diberikan biar kita nggak direpotin gitu, biar Moskow nggak direpotin, udahlah kasih aja beberapa gitu ya, yang kemudian bisa menenangkan masa, karena Rusia nggak mau juga ngabisin biaya intervensi di situ kan. Urus deh itu gitu, ditenangkan gitu. Jadi intervensi sebentar supaya terkendali, habis itu disuruh mungkin akan ada konsesi-konsesi supaya tensinya kemudian bisa turun kembali. Di belakang layar. Oke. Seperti tadi penurunan harga dan macam-macam. Iya. Oke, kalau begitu kayak gitu aja episode perdana podcast Bebas Aktif tahun 2022. Belum ada 2 minggu udah ada topik bahasan apa-apa biar ada episode juga. Gue Raffi, Majid, Mas Sofwan dan Ikhlas cabut dulu. Sampai jumpa di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.